Nama tokoh utama cerita ini adalah Zhang Ye, yang dalam kehidupan aslinya adalah pemuda yang sangat miskin. Karena kehidupan yang sulit dan hubungan yang tidak mulus, hari ini ia mabuk-mabukan, mengumpulkan semua keberaniannya, bersiap untuk mengakhiri hidupnya yang singkat dan tidak bahagia. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, ia kembali ke atap, pakaiannya juga berubah, dan gedung-gedung di sekitarnya bermunculan dengan kecepatan tinggi. Bahkan merek bir yang ia minum pun berubah, tetapi ia sendiri tidak ingat apa yang telah terjadi. Ia segera pulang ke rumah untuk memasak, membuat pria tua di sebelahnya bingung, bertanya siapa dia, mengapa ia masuk rumahnya untuk makan. Istri pria tua itu juga keluar dari dapur, mengira Zhang Ye adalah anak haram suaminya, dan mereka langsung bertengkar hebat. Setelah itu, foto keluarga di dalam ruangan juga berubah. Saat keluar dari rumah, ia menemukan bahwa semua papan iklan di jalan telah berubah. Ia merasa ia pasti sedang bermimpi, dan kemudian adegan awal muncul. Ia berpikir melakukan itu akan bisa kembali, tetapi sayangnya, semuanya gagal. Ternyata semua ini disebabkan oleh alien. Kedua kodok ini adalah dua dewa yang menghukum kejahatan dan memberi penghargaan kepada kebaikan di alam semesta. Setiap hari mereka berkeliaran di seluruh planet, lalu secara acak memilih makhluk tingkat tinggi di planet tersebut untuk menguji apakah planet itu bisa mewarisi peradaban alam semesta. Jika tidak memenuhi syarat, mereka akan menghancurkan planet itu, lalu menciptakannya kembali. Tepat saat Zhang Ye melakukan lompatan bebas dari ketinggian ratusan meter, kedua kodok itu karena tidak bisa menahan godaan makanan lezat, berniat menggunakan kekuatan super untuk mengambil permen Tanghulu, tetapi tidak sengaja membawa Zhang Ye dan Shen Shen ke pesawat luar angkasa. Akhirnya, mereka hanya bisa mengambil risiko, menjadikan mereka berdua sebagai objek percobaan untuk meneliti bumi. Zhang Ye telah lapar selama beberapa hari, akhirnya menemukan sosis di tempat sampah, tetapi direbut oleh seekor anjing. Beralih adegan, anjing ini diikat di pohon, gemetar melihat panci air yang mengepul, wajahnya seolah berkata, "Kakak, aku hanya makan satu sosismu, kamu tidak akan sampai hati memakan dagingku kan?" Tanpa diduga, saat ini, pemilik anjing muncul, mengangkat kakinya dan menendang lurus ke wajah Zhang Ye. Kekuatan tendangan bisa membuat perusahaan baja pun goyah, terlihat ia memiliki sedikit kungfu. Satu tendangan jelas tidak cukup untuk melampiaskan kemarahan, ia kembali menyerang Zhang Ye. Saat ini, Zhang Ye dengan sedih menjelaskan bahwa ia sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya memungut sosis, tetapi dimakan habis oleh anjingnya. Zhang Ye juga mengatakan bahwa ia ingin memandikannya dan bukan ingin memakannya. Melihat dirinya salah paham terhadap Zhang Ye dan mendengar ia sudah tidak makan selama 3 hari, gadis itu lalu membawa Zhang Ye kembali ke hotel. Kebetulan hotel sedang merekrut orang, Zhang Ye pun memutuskan untuk tinggal, terlebih dahulu mengatasi kesulitan di depan mata. Malam hari, Zhang Ye bangun untuk buang air kecil, tetapi bayangannya di cermin lambat beberapa detik. Saat ia terkejut, sebuah suara terdengar, bertanya apakah ia tidak ingin tahu bagaimana ia sampai di sini. Ternyata Zhang Ye telah dibawa ke dunia permainan. Cara bermain permainan ini adalah harus mengumpulkan poin reputasi. Jika poin reputasi sama dengan 0, maka permainan akan gagal, dan bumi juga akan hancur. Selain itu, begitu permainan ini dimulai, tidak bisa diakhiri. Tak berdaya, Zhang Ye hanya bisa menerima, dan mengambil hadiah pemula. Melalui putaran keberuntungan, ia mendapatkan 3 permen pembalik waktu. Jangan meremehkan 3 permen ini, itu akan membantu Zhang Ye membalikkan keadaan di episode berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membalikan waktu, Anda akan menggunakannya untuk apa? Hari ini, ia bersiap untuk mengambil langkah pertama, pergi ke stasiun radio untuk melamar. Meskipun sekarang ada banyak orang, tetapi tak lama kemudian para karakter sampingan ini akan tersingkir. Benar saja, dalam sekejap mata, hanya tersisa Zhang Ye seorang diri. Pewawancara memintanya untuk menghafal naskah di tangannya dalam 1 menit, tetapi sebelum waktunya habis, mereka sudah mengambil kembali naskahnya, mungkin sedang terburu-buru pulang untuk bermain kartu dengan istrinya. Zhang Ye tak berdaya, terpaksa memulai, pada akhirnya hanya bisa membaca setengah. Zhang Ye tidak ingin berakhir seperti itu, lalu pergi ke toilet, membuka tas item di sistem, mengambil permen pembalik waktu yang didapat dari putaran keberuntungan sebelumnya. Ia langsung kembali ke waktu sebelum wawancara. Perasaan pamer sungguh menyegarkan, masuk ke dalam, ia kembali mengambil naskah untuk dihafalkan. Sayangnya naskahnya agak panjang, 1 permen tidak cukup. Zhang Ye kembali makan 1 permen lagi. Kali ini, ia tidak menunggu orang lain berkata apa-apa, langsung mengambil naskahnya. Belum sampai 1 menit, pewawancara kembali menyuruhnya berhenti, tetapi ia sama sekali tidak memedulikan mereka. Tepat saat mereka akan memanggil satpam, Zhang Ye sudah selesai menghafal. Begitu saja, setelah memakan permen ketiga, belum sempat wawancara membuka mulut, ia langsung mengambil naskahnya,
hanya melirik sekilas lalu mengembalikannya. Setelah itu mulai membaca dengan lancar, membuat kelompok pewawancara tertegun. Apakah ini yang namanya ingatan super legendaris? Zhang Ye dengan cepat diterima, ia kembali ke rumah untuk beristirahat. Seorang gadis kecil memegang pisau di lehernya. Ternyata gadis kecil ini adalah gadis yang ditindih sampai mati oleh Zhang Ye, dan juga melakukan perjalanan waktu bersamanya. Meskipun keduanya tidak ditakdirkan untuk lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi mereka ditakdirkan untuk mati di hari, bulan, dan tahun yang sama. Keduanya dengan cepat berbagi pengalaman bermain game. Shen Shen juga harus mengumpulkan poin reputasi. Cara gadis kecil itu adalah belajar dengan giat, mengambil nilai bagus untuk mengumpulkan poin. Pagi berikutnya, Zhang Ye dengan percaya diri datang ke stasiun radio untuk bekerja. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pasti akan ada hal tak terduga. Tak disangka pemimpin Tianbin di dunia game ternyata adalah bajingan yang merebut cinta pertamanya di dunia nyata. Tidak hanya itu, ia juga mencuri tugas akhir Zhang Ye baru bisa menjadi DJ di stasiun radio. Memikirkan hal-hal ini, Zhang Ye mengepalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa sutradara sangat tahu cara memilih orang, melihatnya saja saya juga ingin menampar pipinya. Hari ini, MC nomor 1 stasiun radio, Xiao Mei, mencari Zhang Ye. Ada siaran langsung yang membutuhkan pembawa acara sementara untuk menghidupkan suasana. Sebagai mahasiswa unggulan di Akademi Penyiaran dan Pertelevisian, Zhang Ye tentu saja langsung setuju. Tapi Tianbin berkata Zhang Ye baru datang ke perusahaan belum lama, pasti pengalamannya masih kurang, lebih baik batalkan saja. Zhang Ye kembali ke rumah, melihat Shen Shen sedang diolok-olok. Ternyata Shen Shen juga dibully oleh teman sekelasnya karena murid baru. Keduanya adalah pemain tingkat tinggi di dunia game, bagaimana bisa dibully oleh NPC, benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Keesokan harinya, Zhang Ye mencari kesempatan untuk mendekati Tianbin, lalu mengambil kesempatan untuk melumuri jas Tianbin dengan lem. Ada yang akan bertanya, tapi sesaat sebelumnya, Zhang Ye telah memegang secangkir kopi dan menyiramkannya langsung ke Tianbin. Karena itu, sampai rapat selesai, ia juga tidak bisa berdiri. Setelah semua orang pergi, Zhang Ye masuk untuk membersihkan. Tianbin langsung sadar, tahu semua ini karena Zhang Ye yang main-main, lalu mengambil kursi dan mengejarnya. Kamu pikir semuanya sesederhana itu? Tentu saja tidak. Hari ini, Zhang Ye mendapatkan jimat sial dari putaran keberuntungan sebelumnya. Saat Tianbin sedang tidur, ia menempelkannya pada dirinya. Di kepala Tianbin langsung muncul bom waktu, tepat saat Tianbin bersiap untuk siaran. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pasti akan ada hal tak terduga. Zhang Ye tentu saja berhasil menggantikan Tianbin, memulai siaran langsung pertamanya. Saat ini, pemimpin kebetulan melihat penampilan Zhang Ye, menunjukkan ekspresi puas, mengatakan bahwa harus memberi orang muda lebih banyak kesempatan, ia pasti akan segera naik jabatan. Berkat penampilan luar biasa Zhang Ye dalam siaran langsung kemarin, program DJ Malam telah melonjak dari posisi terakhir ke posisi ketiga dalam hal jumlah pendengar. Kemajuan luar biasa ini bisa dicatat dalam sejarah. Karena penampilan luar biasa Zhang Ye, pemimpin memutuskan untuk menjadikannya karyawan tetap sebelum waktunya, sekaligus membagi program ini menjadi 2 bagian. Setelah ini, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat akan ditangani oleh Zhang Ye. Ia, yang memiliki pengalaman hidup nyata, telah menemukan momentumnya di dunia game. Selanjutnya, silakan nikmati sebuah rap yang sangat canggung. Astaga! Saya merasa sangat canggung sampai ingin tenggelam ke dalam tanah. Zhang Ye dengan cepat menerima gaji bulan pertamanya, teringat akan kerja keras orang tuanya di dunia nyata, lalu kembali ke rumah, melempar sebuah kantong uang ke jendela. Tepat saat prototipe Zhang Huanya di dunia game buru-buru keluar dari rumah. Zhang Ye teringat dirinya di dunia nyata hari ini akan pergi menghadiri reuni. Semua orang tahu, reuni semacam ini tidak lain adalah membandingkan satu sama lain, memamerkan kekayaan, lalu mengejek tokoh utama. Tapi di dunia game ini, bagaimana bisa membiarkan NPC ini menindasnya? Karena itu, ia dengan sombong, pergi untuk membantu. Zhang Ye datang ke tempat reuni dan menyamar sebagai asisten Zhang Hua. Zhang Ye memanggil Zhang Hua tuan muda lalu menyuruhnya segera pulang karena bos laki-laki dan bos perempuan serta lebih dari 1000 karyawan sedang menunggunya. Setelah itu, Zhang Hua naik ke mobil mewah, pergi di tengah kekaguman banyak orang yang penasaran. Keesokan harinya, Zhang Ye datang ke stasiun radio lebih awal untuk serah terima pekerjaan dengan Xiao Mei. Saat ini, ada seorang gadis cantik berdiri di tepi pantai menelepon, mengatakan bahwa pacarnya telah memilih putus dengannya untuk pergi ke luar negeri. Ia sudah benar-benar putus asa, hanya ingin melompat untuk mengakhiri semuanya. Xiao Mei, yang selalu dijuluki MC nomor 1 stasiun radio, malah menjawab dengan sangat tidak bijaksana. Zhang Ye melihat situasi tidak baik, buru-buru lari ke ruang siaran. Setelah beberapa saat mengobrol, ia mendengar suara pesawat lepas landas dan klakson kapal di ujung telepon yang lain.
langsung menelepon polisi sekaligus meminta semua supir taksi membantu mencari. Tapi gadis cantik ini bersikeras ingin mati, sama sekali tidak mendengarkan nasihat. Untuk mengulur waktu bagi tim penyelamat, Zhang Ye memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untuk gadis itu di saat-saat terakhir ini. Gadis itu setelah mendengar juga merasa terlahir kembali. Saat ini, tim penyelamat juga telah menemukan tempat ini. Orang itu akhirnya diselamatkan. Pria ini telah menyelamatkan seorang gadis yang ingin bunuh diri dengan sebuah lagu. Lagu ini tidak ada yang tahu di dunia game. Tak lama kemudian, bintang terkenal Zhang Yuanqi datang ke stasiun radio ingin membeli hak cipta lagu ini. Tapi lagu ini bukan ciptaan Zhang Ye, jadi ia menolak. Ini malah memberi kesempatan kepada si Tian Bin. Benar saja, Tian Bin telah mendaftarkan hak cipta terlebih dahulu, menjualnya kepada Zhang Yuanqi dengan harga tinggi 1 juta. Selain itu, untuk menekan Zhang Ye, Tian Bin juga mengatur orang untuk menelepon dan mengganggu program, bahkan minum alkohol selama program. Ini membuat direktur utama Zhao ingin menyingkirkan duri dalam matanya ini. Tetapi karena Tian Bin memiliki kekuatan yang kuat, ia berniat meminjam pisau untuk membunuh orang. Setelah itu, ia mengatur agar Zhang Ye bertanggung jawab atas festival puisi musim gugur, lalu atas nama Xiao Mei membantunya mengirimkan sebuah puisi. Berhasil lolos ke babak berikutnya, dan sengaja memberitahunya bahwa Paman Tian Bin adalah ketua asosiasi puisi. Jelas ia ingin memanfaatkan bakat Zhang Ye untuk menampar wajah Tian Bin di festival puisi. Festival puisi musim gugur dengan cepat diselenggarakan, ada banyak penyair terkenal dan orang-orang terpandang di masyarakat yang datang untuk hadir, bahkan mengundang stasiun televisi untuk siaran langsung. Skalanya sangat besar. Terlihat Paman Tian Bin telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Setelah pidato pembukaan yang membosankan, festival puisi musim gugur resmi dimulai. Tian Bin tentu saja diundang untuk membacakan karyanya di tempat. Benar-benar tidak bisa diandalkan, sebuah puisi pendek hanya 20 kata ia masih salah membaca 1 kata. Melihat ekspresi paman yang sangat canggung, ia pasti ingin langsung menghilang. Tetapi untuk menjaga harga diri, juri di samping masih harus memuji. Zhang Ye hari ini datang untuk menampar wajah. Bagaimana bisa melewatkan kesempatan bagus ini, lalu mengangkat tangan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, dan menunjukkan kesalahan dalam puisi itu, dari situ mempertanyakan bahwa puisi ini bukan ciptaan Tian Bin. Tian Bin sangat marah, sampai hampir berkelahi di tempat. Melihat kedua orang itu hampir diusir oleh satpam untuk mengembalikan harga diri Tian Bin. Look itu pamannya buru-buru menghentikan, dan mengatakan ingin adu puisi dengan Zhang Ye. Tepat di festival pertengahan musim gugur, jadi gunakan kata bulan untuk membuat puisi. Keduanya saling memandang, Paman Tian Bin memulai terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, dia adalah ketua asosiasi puisi nasional, dia juga punya sedikit kemampuan. Tapi Zhang Ye sudah menghafal 300 puisi Tang sejak umur 7 tahun. Tidak lama, Paman Tian Bin juga kehabisan kata-kata, tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah kejadian ini, orang tua itu tentu saja bangkrut, Tian Bin tentu saja dipecat. Tapi Zhang Ye membuat kekacauan di perkumpulan puisi, mungkin tidak bisa kembali ke stasiun radio lagi. Tentu saja, perusahaan Liu Lian melihat bakat Zhang Ye dan segera mengirimkan undangan. Saat ini, Zhang Yuanqi sedang merekam lagu ini. Setelah selesai merekam, semua orang merasa sangat sempurna. Detail dan perasaannya juga sangat bagus, tapi dia sendiri selalu merasa ada yang kurang. Keesokan harinya, Tian Hua, yang baru saja dipecat dari perusahaan, datang mencari Zhang Yuanqi untuk memanfaatkan koneksi besar ini. Dia mengatakan perasaannya saat membuat lagu, dan mengatakan ketika membuat lagu ini, dia telah membuat lagu yang pas untuk Zhang Yuanqi. Tapi Zhang Yuanqi malah mengatakan melodi asli dari lagu ini tidak cocok dengan suaranya. Suasana menjadi sangat canggung. Saat ini, ponsel Zhang Yuanqi berbunyi. Itu adalah Zhang Ye yang menelepon dan memberitahu Zhang Yuanqi kebenaran tentang lagu yang awalnya tidak ditulis oleh Tian Bin, tetapi dia mendengar Zhang Ye menyanyikannya di acara, lalu diam-diam pergi untuk mendaftarkan hak cipta. Zhang Yuanqi sudah melihat ada yang salah dengan nama Tian Bin ini, jadi dia menunjukkan minatnya. Selain itu, Zhang Ye mengatakan bahwa saat itu dia bernyanyi dengan buruk di acara. Lagu ini seharusnya menjadi lagu yang menyemangati semua orang untuk berjuang, jadi harus ditambahkan ritme. Ini sepertinya adalah sesuatu yang Zhang Yuanqi merasa kurang ketika dia merekam kemarin, jadi dia menghubunginya untuk bertemu Zhang Ye di studio rekaman untuk mencobanya. Luar biasa, perasaan ini benar-benar berbeda, terdengar sangat bersemangat dan megah. Setelah itu, untuk berterima kasih kepada Zhang Ye, Zhang Yuanqi juga secara khusus mengundangnya makan, mengatakan dia menantikan kerja sama selanjutnya. Keesokan harinya, Zhang Ye datang ke perusahaan baru untuk bekerja, tetapi pemimpin hanya memintanya untuk mengamati film, yaitu meniru beberapa acara terkenal dari luar negeri. Zhang Ye lagi-lagi berpendapat kedua belah pihak memiliki perbedaan budaya, tidak cocok, dan pada saat yang sama mengusulkan ingin membuat acara pencarian bakat menyanyi. Pada babak penyisihan, semua juri mengenakan topeng, mendengarkan musik secara tersembunyi. Selama juri menyukai suara peserta, mereka bisa melepas topeng dan memilih peserta itu ke dalam tim mereka. Jika ada lebih dari 2 juri yang memilih peserta yang sama,
hak pilihan akan dibalik, peserta bisa memilih masuk tim juri yang mana. Tapi pemimpin lagi-lagi berpendapat cara ini belum cukup dewasa. Tidak ada data besar yang mendukung, jadi dia menolak. Zhang Ye terpaksa membuka sistem memutar undian. Setelah beberapa kali memutar, akhirnya dia mendapatkan jimat keberuntungan. Tanpa pikir panjang, dia langsung menempelkannya ke tubuhnya. Saat ini, seorang pria yang terlihat seperti pemimpin sedang kesakitan di toilet kebetulan terlihat oleh Zhang Ye yang sedang ke toilet. Dia buru-buru menopang orang itu, memberikan obat untuknya minum. Dengan begitu dia telah menyelamatkan nyawa pemimpin. Pemimpin itu segera menganggap dia seperti saudara. Zhang Ye juga tidak sungkan memberitahunya tentang rencananya. Rencana berhasil diluncurkan, tetapi bagaimanapun juga Zhang Ye hanyalah orang baru. Acara itu bagus. Acara ini, yang paling penting adalah kredibilitas juri, tapi sekarang bahkan untuk mengundang penyanyi kelas 2 juga sulit. Manajer malah mengejek, rencana kamu disetujui saja sudah bagus, apa kamu masih ingin mengundang Zhang Yuanqi? Zhang Ye mendengar itu, kedua matanya berbinar. Setibanya di rumah dia langsung mengirim pesan kepada Zhang Yuanqi. Keesokan harinya, manajer yang tersenyum mencari Zhang Ye. Manajer yang juga mengatakan tidak perlu khawatir tentang dana acara. Dengan partisipasi Zhang Yuanqi, anggaran langsung dinaikkan ke tingkat S. Namun, persetujuan Zhang Yuanqi untuk berpartisipasi dalam acara itu juga ada syaratnya. Dia meminta Zhang Ye untuk menulis lagu untuknya, baru dia mau ikut acara kamu. Suara super dengan cepat disiarkan, sesuai dengan prediksi Zhang Ye. Episode pertama sudah terkenal di mana-mana. Ini membuat pemimpin sangat senang, yang awalnya hanya ingin membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Tidak disangka Zhang Ye malah membuat acara yang sangat sukses. Zhang Ye juga buru-buru mengatakan bahwa dia pasti akan melakukan acara dengan baik agar setiap orang memiliki panggung untuk menunjukkan diri, tapi kekuatan modal selalu ada. Zhang Ye juga sangat pusing, karena Zhang Yuanqi sudah merekam beberapa episode, tapi dia masih belum menulis lagu apapun. Dia tidak ingin menjiplak lagu dari dunia nyata ke sini, karena itu sama saja menjiplak, tidak ada bedanya dengan Tian Bin. Saat sedang pusing, pengawal Zhang Yuanqi sudah datang sampai di pintu. Zhang Ye tidak berdaya, terpaksa berpura-pura sakit dan berbaring di tempat tidur. Tian Bin tidak menyerah, lagi-lagi mencari Zhang Yuanqi dan mempersembahkan karya yang susah payah dia ciptakan. Zhang Ye karena ini menghindari kejaran pengawal Zhang Yuanqi, terpaksa bersembunyi di hotel untuk menciptakan lagu. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Yao Aimin menyiapkan satu meja makanan, menunggunya pulang untuk makan bersama. Tapi saat dia membuka pintu hendak pulang, sebuah suara terdengar, ternyata itu adalah Zhang Yuanqi. Zhang Ye melihatnya langsung merasa kesal. Kenapa datang ke hotel untuk meminta naskah? Zhang Yuanqi malah berkata kalau kamu tidak menyerahkan naskah maka dia tidak akan merekam lagi. Zhang Ye mendengar itu langsung buru-buru mencari cara untuk menghadapi. Tapi saat mereka sampai di pintu hotel, tiba-tiba ada sekumpulan wartawan berlari keluar, membuat Zhang Yuanqi ketakutan menarik Zhang Ye melarikan diri. Wartawan hendak mengejar, tapi untungnya dihentikan oleh satpam. Wartawan di pintu mengenali bahwa orang tadi adalah Zhang Yuanqi, pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini, lalu memutuskan untuk berdiri menunggu di pintu. Zhang Yuanqi menerima kabar, tahu sementara tidak bisa pergi, lalu berdiri, melepaskan jaket, berniat untuk mandi. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Zhang Ye, yang jomblo 20 tahun, bagaimana bisa menahan pemandangan ini? Matanya juga mulai tidak terkontrol. Tepat saat jantung Zhang Ye berdebar dan kakinya gemetar, Zhang Yuanqi sudah selesai mandi dan keluar. Yao Aimin di sisi lain menunggunya sampai hampir tertidur. Sedangkan si Zhang Ye ini malah sedang melantunkan puisi, melihat bulan bersama bintang besar. Tapi terus-terusan tidak keluar juga bukan cara yang baik. Zhang Yuanqi jam 10 masih ada siaran langsung. Jika tidak muncul tepat waktu maka pasti akan terbongkar. Sampai saat itu beralasan pun tidak bisa. Zhang Ye terpaksa menelepon Yao Aimin untuk meminta bantuan. Yao Aimin sangat marah ingin gila. Zhang Ye buru-buru menyuruhnya datang dulu. Dia akan menjelaskan dengan jelas padanya, jika tidak maka tidak akan sempat lagi. Tidak lama, Yao Aimin sudah tiba di medan perang. Begitu masuk pintu, dia melirik handuk mandi di kamar mandi, lalu melihat lagi pakaian di atas ranjang. Dia pun langsung marah. Zhang Ye masih menyuruhnya membantu mengusir para wartawan di bawah. Yao Aimin langsung mengamuk, berniat pergi. Zhang Ye buru-buru menghentikannya, bersumpah. Zhang Yuanqi melirik sekilas sudah melihat isi hati Yao Aimin, lalu menggunakan jurus lembut mengikat kuat. Beberapa menit kemudian, Yao Aimin mengenakan jaket Zhang Yuanqi keluar dari hotel. Wartawan mengira itu adalah Zhang Yuanqi, lalu mengejar untuk mengambil foto. Pada saat
saat yang sama, Zhang Yuanqi dan Zhang Ye sudah memanjat keluar jendela. Setelah itu dijemput oleh pengawal Zhang Yuanqi. Wartawan di sana terdiam, menunggu semalaman, ternyata itu adalah penyamaran. Keesokan harinya, dalam rapat pemimpin ingin memasukkan beberapa orang lagi ke dalam Suara Super. Semuanya adalah orang-orang dari sponsor, ingin masuk lewat pintu belakang. Tapi Zhang Yuanqi mengatakan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak memiliki titik terang, bukan karena tidak bisa bernyanyi dengan baik, tetapi karena tidak ada sedikit pun emosi yang tulus. Tapi mereka masih tidak menyerah, lalu memperkenalkan seorang penjual karpet. Zhang Ye juga beranggapan para peserta ini tidak memenuhi syarat. Zhang Ye selalu ingin menjadikan Suara Super sebagai program pencarian bakat yang sesungguhnya. Berharap akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi orang-orang berbakat, tidak menggunakan trik, tidak ada iklan, hanya berfokus pada musik murni. Tapi mereka masih meremehkan kekuatan modal. Para peserta selanjutnya memang tidak bisa ditonton lagi. Setelah merekam satu episode, tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Jelas ada yang sengaja mempersulit acara ini. Zhang Ye saat ini juga hampir marah gila, cuma karena tidak ada peserta yang bagus saja. Dia masih punya sistem super. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah buku tentang rap, memanggil adik laki-lakinya Zhang Hua. Keduanya berkolaborasi, menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Setelah penampilan rap yang memukau, keduanya dengan cepat menjadi terkenal. Acara Suara Super juga mengikuti itu, dan naik seperti kapak bertemu angin. Keduanya juga menamai grup mereka sebagai saudara jepit. Keesokan harinya, Zhang Ye pulang ke rumah, menemukan Yao Aimin sudah membereskan barang-barangnya. Jelas masih marah padanya karena masalah tinggal bersama Zhang Yuanqi. Zhang Ye ingin menjelaskan, tapi Yao Aimin tidak memberinya kesempatan. Zhang Ye merasa dia terlalu picik, tidak mengerti dirinya. Kali ini, keduanya bertengkar hebat. Tapi begitu mengusir Zhang Ye pergi, Yao Aimin sudah membersihkan kamarnya hingga bersih. Malam harinya, Shen Shen menjadi mak comblang paling hebat. Dia menemui Zhang Ye, mengatakan bahwa bibinya sudah membersihkan kamarnya seperti kamar presiden, dan selalu berkata bahwa sekarang status Zhang Ye sudah berbeda, harus tinggal di tempat yang sedikit lebih mewah. Zhang Ye setelah mendengarnya langsung sangat gembira, pulang ke rumah untuk makan bersama bibinya. Shen Shen lagi-lagi berkata, Zhang Ye diam-diam menyukai Yao Aimin. Keesokan harinya, Shen Shen lagi-lagi mencari Zhang Ye, mengatakan bahwa bibinya selalu memujinya. Setelah kembali, Shen Shen lagi-lagi mencuci otak bibinya. Gadis kecil itu berkata bahwa meskipun Zhang Ye sangat sibuk tapi dia selalu mengingat Yao Aimin. Karena itu, Zhang Ye malam ini masih ingin datang untuk meminta maaf. Setelah itu, gadis kecil itu segera menelepon Zhang Ye, menyuruhnya pulang ke rumah untuk makan malam. Saat makan, Shen Shen mencari alasan untuk ke toilet, sengaja menciptakan ruang pribadi untuk mereka berdua. Awalnya, mereka berdua masih mengobrol dengan senang. Tapi saat mulai curhat malah ketahuan, lalu tangan Zhang Ye menjadi seperti itu. Siput Super masih ingin mencari Zhang Ye untuk beriklan. Zhang Ye ini mencetuskan ide menempelkan iklan di tali sepatu, tapi tidak disangka hasilnya sangat bagus, dengan cepat menjadi terkenal. Zhang Ye membuka sistem super, memilih seni bela diri kilat, seluruh tubuhnya bersinar. Dia sudah menguasainya. Untuk menguji keefektifan, dia menyuruh adiknya memukulnya. Adiknya sebesar itu, pertama kali bertemu permintaan aneh seperti ini. Jangan-jangan sistem supernya rusak. Karena itu, dia menyuruh adiknya memukul sekali lagi. Tepat saat ini, bel telepon berbunyi. Ternyata setengah jam yang lalu, ayahnya diperhatikan oleh beberapa preman saat pergi berbelanja. Mereka sengaja mengendarai mobil menabrak sepeda ayahnya, setelah itu mengambil alasan mobil rusak parah untuk menyuruhnya membayar ganti rugi 1.000 yuan. Tanpa banyak bicara langsung membawanya pergi, setelah itu baru menelepon anaknya, menyuruhnya membawa uang. Zhang Hua mengira ayahnya pergi berbelanja lupa membawa uang, lalu menyuruh Zhang Ye membantunya membawa. Ketika Zhang Ye tiba di tempat, dia melihat ayahnya sedang dikelilingi oleh beberapa preman di tanah. Di tengah hari bolong, beberapa preman itu berani-beraninya menindas orang tua. Si kepala botak melihat itu langsung berniat memukulnya. Pukulan ini bahkan Zhang Ye pun tidak sempat bereaksi, sepertinya sistem supernya sudah bekerja. Saat ini, satu preman lainnya juga menyerbu. Trik ini terlalu kekanakan. Si baju bunga tidak terima, langsung maju menyerbu, melepaskan serangkaian serangan tinju besi, benar-benar tidak bisa ditonton lagi. Zhang Ye tidak menyangka bahwa belajar seni bela diri tanpa sengaja menyelamatkan ayahnya di dunia ini. Awalnya, dia berniat menggunakannya untuk menghadapi Yao Aimin, karena tadi malam dia baru saja dipukul olehnya. Malam berikutnya, Zhang Ye datang mencari Yao Aimin, ingin menantangnya, tapi Shen Shen malah memberitahunya bahwa bibinya sudah keluar, tidak ada di rumah, dan mengeluh bahwa bibinya seperti harimau betina,
mengatur gadis kecil itu dengan sangat ketat. Saat ini, Yao Aimin kebetulan baru sampai di pintu. Secara kebetulan mendengar Zhang Ye berbicara membelanya. Dia berkata meskipun Yao Aimin adalah bibi dari gadis kecil itu, tapi Yao Aimin selalu menganggap Shen Shen seperti anak kandungnya. Meskipun Yao Aimin sedikit galak, tapi seorang gadis yang mengelola hotel besar seperti itu, jika tidak galak maka pasti akan ditindas. Setelah mengalami hal ini, Yao Aimin akhirnya juga mengerti perasaan Zhang Ye. Setelah itu bahkan mengembalikan kunci kamar padanya. Kesalahpahaman di antara mereka berdua akhirnya juga terpecahkan. Saat merekam acara, Zhang Ye menemukan daftar peserta benar-benar berbeda dengan daftar yang dia rencanakan. Sangat marah sampai-sampai dia langsung menghentikan acara. Jika kualitas peserta masih seperti itu, maka tidak perlu merekam lagi. Di sisi lain, sponsor lagi-lagi mencari direktur yang mengatakan bahwa dengan situasi saat ini, sangat sulit untuk melanjutkan kerjasama, lalu memberikan sebuah kotak hitam padanya. Ia diminta untuk memikirkan dengan hati-hati bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, sambil mengisyaratkan bahwa MC dan juri dapat diganti. Selama program tetap berjalan, semuanya bukan masalah. Malam itu, direktur yang mengadakan jamuan makan di Hongwon mengundang Zhang Ye untuk makan malam, dan kemudian berpura-pura mengatakan bahwa ia bersedia menyerahkan kendali penuh program kepadanya. Zhang Ye masih muda, jadi ia langsung percaya, dan karena ia menghargai kepercayaan dan pengakuan dari pimpinan, ia kemudian menghabiskan beberapa gelas. Setelah itu dengan sempoyongan kembali ke kamar hotel, dan menemukan sebuah koper besar berwarna hitam di atas bantal. Saat ia membukanya, di dalamnya penuh dengan uang tunai. Tepat saat Zhang Ye sedang kebingungan, telepon berdering. Ternyata itu adalah uang suap darinya direktur Yang. Zhang Ye malah mengatakan bahwa ia sama sekali tidak akan menerima uang ini, tetapi ia khawatir saat mengembalikannya, jumlah uang tidak akan sama, lalu ia menghitungnya selembar demi selembar. Ia tidak tahu bahwa semua ini telah direkam. Menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana, Zhang Ye segera membuka sistem, berniat membeli permen pembalik waktu. Dengan begitu ia bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah, tetapi sistem malah mengatakan bahwa permen pembalik waktu sudah habis terjual, sekarang hanya bisa diputar biasa. Namun ia hanya mendapatkan buah yang memikat. Terlebih lagi, hari ini sistemnya rusak, hanya bisa diputar satu kali. Saat ini, berita tentang Zhang Ye menerima suap telah menyebar kemana-mana. Ia kembali ke rumah, baru sampai di pintu sudah mendengar Yao Aimin berteriak-teriak, mengatakan bahwa ia baru saja terkenal sudah meniru orang lain menerima uang kotor. Membeli juara, pasti harus mematahkan kakinya. Zhang Ye tak berdaya, terpaksa mengambil buah yang memikat dan memakannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, setelah itu mengumpulkan keberaniannya dan mengetuk pintu kamar. Yao Aimin, yang baru saja ini memukulnya, tiba-tiba merasa seperti sedang mandi dalam angin musim semi. Melihat ekspresi menyedihkan Zhang Ye, Yao Aimin mengatakan bahwa ia tidak tahan. Lalu ia mengajak Zhang Ye masuk ke kamar, dan dengan penuh perhatian menanyakan apakah ia baik-baik saja. Shen Shen di samping terdiam, dunia orang dewasa benar-benar terlalu rumit. Zhang Ye dalam hati berpikir buah yang memikat ini sangat ampuh. Ia harus memanfaatkan saat obatnya masih efektif, untuk meminta maaf secara terbuka. Oleh karena itu, ia segera membuka ponselnya, melakukan siaran langsung. Benar saja, ketulusan adalah senjata paling ampuh. Setelah permintaan maaf yang tulus, netizen tidak hanya memaafkannya, tetapi juga mengatakan bahwa Zhang Ye pasti dijebak oleh orang lain. Tidak lama kemudian, berkat usaha semua orang, direktur yang dibawa pergi oleh Departemen Hukum Perusahaan. Selanjutnya, yang menunggunya hanyalah pesawat tanpa henti. Hari ini, ia menerima telepon dari pengawal Zhang Yuanqi, mengatakan bahwa Zhang Yuanqi telah mengumpulkan sekelompok artis terkenal, bersiap untuk merekam versi paduan suara dari lagu Impianku, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba terkena pematasan mobil, tidak bisa datang, berharap Zhang Ye bisa datang sebagai pengganti. Karena Zhang Ye berharap bisa mengumpulkan lebih banyak poin ketenaran melalui Zhang Yuanqi, ia dengan senang hati menyetujuinya. Zhang Ye dengan cepat tiba di studio, para bintang besar di dalamnya membuatnya melongo. Editor di sini juga sangat penasaran, tidak tahu apakah saat rekaman, mereka bisa menahan tawa atau tidak. Benar, jika aku tidak merasa malu, yang malu adalah orang lain, tetapi teknik bernyanyi mereka benar-benar sangat bagus, bahkan ekspresi mereka sangat mirip, tidak mudah menemukan begitu banyak orang seperti itu. Yao Aimin di sana masih menunggu Zhang Ye pulang, karena mereka telah berjanji besok pagi akan pergi berwisata ke Gunung Cuyun. Setelah rekaman selesai, sudah pagi keesokan harinya, Zhang Ye bergegas pulang, tetapi tetap selangkah terlambat. Yao Aimin dan Shen Shen sudah pergi lebih dulu. Saat ini, mereka berdua sedang berjalan-jalan bersama pemandu wisata. Tidak lama kemudian, awan gelap datang, hujan turun deras, semua orang terpaksa bersembunyi di gua untuk menghindari hujan. Mereka juga berencana menelepon untuk meminta bantuan, tetapi di sini tidak ada sinyal. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, pasti akan ada sesuatu yang tidak terduga. Hujan deras telah menyebabkan tanah longsor besar di area wisata, pintu gua terhalang oleh tanah dan batu, semua orang sama sekali tidak bisa keluar lagi. Hingga malam, Zhang Ye baru melihat berita, area wisata Gunung Cuyun terkena tanah longsor akibat hujan deras,
lebih dari 10 turis hilang. Sampai saat ini keberadaannya masih belum jelas. Zhang Ye panik. Semua orang di sana sudah terperangkap selama beberapa jam, tetapi Shen Shen sama sekali tidak khawatir. Karena ia tahu ini adalah dunia permainan, Zhang Ye pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Benar saja, ia sudah dalam perjalanan dan membuka sistem, mempertaruhkan semua poin ketenaran untuk memutar jimat keberuntungan, tetapi hanya mendapatkan tumpukan barang rongsokan. Saat ia tiba di area wisata, para staf khawatir akan berbahaya, jadi mereka menghentikannya, tidak membiarkannya masuk. Zhang Ye terpaksa mengambil jalan lain untuk naik gunung. Sambil berjalan ia memanggil nama keduanya, tetapi tidak mendapatkan balasan apapun. Jika terus begini, tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sekarang ia harus segera menemukan mereka, jika tidak, keterlambatan 1 detik akan menambah 1 bagian bahaya. Oleh karena itu, ia membuka sistem, memilih obat penambah kekuatan dan kartu bahasa hewan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, ia mulai memanggil nama-nama hewan untuk menanyakan keberadaan keduanya. Saat ini, benar-benar ada suara yang menjawabnya. Ia menundukkan kepalanya, ternyata itu adalah seekor siput kartun yang sangat lucu. Tetapi ini juga bisa dimaklumi, karena bagaimanapun juga ini adalah dunia permainan. Zhang Ye buru-buru menanyakan apakah ia melihat sekelompok turis lewat sini. Sepertinya kartu bahasa ini satu arah, hanya bisa membantu hewan memahami perkataan Zhang Ye. Siput tak berdaya, hanya bisa menggunakan kepala kecilnya yang imut untuk terus menunjuk ke depan. Zhang Ye mengikuti arah yang ditunjukkan siput terus mencari. Setiap kali bertemu seekor siput, ia akan datang dan bertanya. Setiap siput menunjukkan jalan kepada Zhang Ye, seolah-olah mereka telah dijadikan papan penunjuk jalan di sepanjang jalan. Harus dikatakan bahwa sutradaranya benar-benar sangat kreatif. Semua orang di sana telah terjebak selama beberapa hari, oksigen di dalam gua juga pasti tidak banyak lagi. Saat ini, seorang laki tua menyarankan selagi ponsel masih ada baterai, ayo rekam sebuah video untuk ditinggalkan kepada keluarga. Bahkan Shen Shen, yang awalnya tidak peduli, juga mengeluarkan ponselnya, berniat meninggalkan kata-kata terakhir untuk Zhang Ye. Yao Aimin langsung merebut ponselnya, menghibur semua orang bahwa harus hidup dengan harapan, pasti akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tepat saat ini, Zhang Ye akhirnya menemukan tempat ini, semua orang bersorak gembira. Namun saat Zhang Ye baru saja memindahkan beberapa batu, Yao Aimin khawatir akan keselamatannya, lalu menyuruhnya pergi mencari bantuan. Saat ini, Zhang Ye malah mengatakan bahwa ia telah menemukan sebuah batu, asalkan batu ini bisa dipindahkan, semua orang bisa diselamatkan. Tetapi saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan batu itu, pintu gua akhirnya terbuka. Orang-orang di dalam berhamburan keluar, seperti lebah yang keluar dari sarangnya. Yao Aimin dan Shen Shen terus memanggil, akhirnya mendengar suara jawaban yang lemah. Ternyata Zhang Ye tertindih di bawah sebuah batu besar. Ia terlihat seperti akan mati. Yao Aimin segera mengeluarkan ponselnya berniat menelepon ambulans. Namun saat ini, Zhang Ye malah mengatakan apakah Yao Aimin bisa menciumnya sekali. Dengan begitu, ia tidak akan sia-sia datang ke dunia ini. Untuk memenuhi wasiat terakhir Zhang Ye, Yao Aimin pun menciumnya sekali. Setelah dicium, Zhang Ye memiringkan kepalanya ke samping, seolah-olah sudah kehabisan napas. Shen Shen dan Yao Aimin sama-sama menangis deras. Yao Aimin bahkan terus mengguncang Zhang Ye, berusaha membangunkannya. Ya Tuhan, jangan sekarang. Ternyata Zhang Ye hanya berpura-pura. Jika tidak memukulnya, sungguh berdosa pada air mata kedua wanita cantik itu. Pada malam hari, Zhang Ye membawa Yao Aimin ke pesta Zhang Yuanqi. Saat ini, ada seorang asing yang menggoda pelayan wanita. Yao Aimin melangkah maju dan menendangnya hingga jatuh telentang. Ternyata ia adalah master biliar terkenal di dunia, Tuan Qian De Luo. Zhang Ye malah berkata apa yang dibanggakan dari seorang master biliar. Anak berusia 7 tahun di tempatnya juga tahu cara bermain. Qian De Luo belum pernah dipermalukan seperti ini, lalu ia menantang Zhang Ye untuk bertanding. Zhang Ye baru saja mempelajari seni bela diri dan sedang mencari tempat untuk berlatih, tentu saja langsung setuju. Selesai, katanya duel. Kenapa malah berubah menjadi duel biliar? Tetapi kata-kata sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Zhang Ye buru-buru lari ke toilet memanggil sistem. Tetapi kebetulan hari ini sistem sedang dalam pemeliharaan dan peningkatan. Tidak tahu sedang menyindir siapa ini, sekarang hanya bisa nekat saja. Pertandingan dengan cepat dimulai, Qian De Luo begitu naik langsung menang berturut-turut. Giliran Zhang Ye, skor dengan cepat menjadi 6-0, jika terus begini pasti akan kalah. Zhang Ye segera membuka super sistem, memilih sebuah obat penambah kekuatan. Ada sebuah pepatah abadi di atas meja biliar, yaitu kekuatan menciptakan keajaiban. Zhang Ye mengambil posisi, membuat semua orang ternganga. Pukulan ini malah langsung menembus bola putih. Bahkan kedua wasit yang berpengalaman pun belum pernah mengalami kasus ini. Setelah berunding, mereka akhirnya tetap memutuskan Zhang Ye kalah. Sepertinya hanya dengan menggunakan obat penambah kekuatan tidak bisa memenangkan pertandingan. Tak berdaya, Zhang Ye pergi ke toilet, lagi-lagi memanggil sistem.
sekarang hanya bisa menggunakan jurus rahasia biliar ini. Zhang Ye kembali ke tempat pertandingan, meminta wasit untuk mengizinkannya tidak menggunakan stick karena tangannya terlalu kuat. Sambil berbicara, ia dengan mudah mematahkan stick di tangannya. Lawannya, Qian Deluo, menunjukkan ekspresi jijik, tentu saja tidak akan menolak. Wasit juga teringat saat ia baru saja memukul bola putih hingga tembus, lalu ia setuju. Giliran Zhang Ye untuk memukul, ia bersiap membidik bola untuk dipukul. Setelah beberapa saat beroperasi, Zhang Ye malah menggunakan jarinya untuk menang berturut-turut. Zhang Ye akhirnya memenangkan permainan pertama, skor 6-1. Saat ini, Tian Bin Dibar hampir gila karena ia telah menggunakan seluruh hartanya untuk bertaruh. Zhang Ye kalah. Jika terjadi kesalahan, ia akan bangkrut. Sementara Zhang Ye masih melanjutkan operasinya. Skor semakin ketat. Tidak lama kemudian sudah sampai di game penentuan. Setelah lebih dari 10 game, jari Zhang Ye sudah terluka. Sementara Qian Deluo di sana masih mencetak poin tanpa henti. Tak berdaya, Zhang Ye terpaksa menggunakan jimat kesialan. Penonton yang familiar pasti sudah tahu kekuatan dari jimat kesialan. Ia mendatangi Qian Deluo, mengucapkan selamat kepadanya. Lawannya mengira ia akan menyerah, malah menantangnya. Zhang Ye pun mengambil kesempatan ini untuk menempelkan jimat kesialan padanya. Benar saja, pukulan terpenting ini malah meleset. Saat ini, Zhang Ye bahkan menyindirnya. Giliran Zhang Ye, tetapi sekarang jarinya sudah terluka, tidak ada presisi lagi. Pertandingan yang hampir dimenangkan malah giliran Qian Deluo. Saat ini, jimat kesialan akan meledak. Ternyata Qian Deluo memukul bola dengan meleset. Zhang Ye menang karena bola putih masuk lubang, master biliar malah memukul bola putih dengan meleset. Sulit dipercaya. Ternyata itu karena tadi Zhang Ye menggunakan jarinya untuk memukul. Bola putih masih berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Tidak tahu introspeksi diri, malah menyalahkan Zhang Ye sepenuhnya. Hari ini, Zhang Ye dan Shen Shen sedang berjalan-jalan dengan anjing di taman. Ia tiba-tiba ingin buang air kecil, lalu lari ke sudut tersembunyi untuk menyiram pohon. Saat ini, sebuah bayangan di samping mengambil sebuah bata. Orang ini adalah Tian Bin. Lalu ia menangkap Zhang Ye untuk memerasnya. Kemudian muncul adegan di awal, sekarang jadi bagus. Awalnya hanya ingin uang, sekarang malah identitasnya terungkap. Tian Bin lalu berniat mati-matian bersama Zhang Ye. Saat ini, dua katak alien yang sedang mengamati di sini langsung merasa cemas. Jika Zhang Ye terbunuh oleh NPC dalam permainan Zekcek, datanya akan terhapus, permainan harus dimulai lagi, usaha-usaha sebelumnya akan sia-sia. Kedua katak itu berniat turun tangan untuk menyelamatkan orang. Di sisi lain, Tian Bin baru saja akan bergerak, tiba-tiba di dalam ruangan terdengar suara guntur. Zhang Ye akhirnya diselamatkan, sementara Tian Bin dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Hari ini, Zhang Yuanqi menerima undangan pertunjukan musikal yang menceritakan sepasang kekasih yang saling mencintai tetapi ditentang keras oleh keluarga kedua belah pihak. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi semua rintangan dan bersatu. Zhang Yuanqi berpendapat bahwa naskah ini masih ada beberapa masalah. Sutradara malah mengatakan bahwa mereka membuat seni tingkat tinggi, bukan membuat film murahan. Tetapi Zhang Yuanqi merasa bahwa seni itu untuk penonton, bukan hanya terus mengejar keagungan. Akhirnya, Zhang Yuanqi mencari Zhang Ye untuk meminta bantuan. Setelah selesai membaca naskah, Zhang Ye mendatangi sutradara. Ia berpendapat bahwa ceritanya terlalu lancar, hidup ada pasang surutnya, mana ada yang selalu mulus. Terlebih lagi, alur cerita yang mulus dari awal hingga akhir seperti ini biasanya tidak menyentuh seperti tragedi. Setelah itu, ia menceritakan kembali kisah Romeo dan Juliet kepada semua orang. Setiap orang yang mendengarnya menjadi tercerahkan, tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah drama musikal, jadi musiknya harus diubah. Zhang Ye memikirkan simfoni takdir di dunia nyata, tetapi dia tidak tahu teori musik, jadi dia hanya bisa bersenandung agar semua orang mengikutinya. Zhang Ye juga perlahan berubah. Dulu, dia akan peduli setiap detail tentang hak cipta lagu, tetapi sekarang, penjiplakan menjadi hal yang sangat biasa. Tak lama kemudian, drama musikal ini dipentaskan di teater-teater besar, dengan cepat menjadi terkenal, dan Zhang Ye juga menjadi terkenal karenanya. Drama musikal yang dibintangi Zhang Yuanqi, dengan Zhang Ye sebagai sutradara dan komposer, menerima banyak pujian. Kini telah dipentaskan 10 kali lagi, tiket sangat sulit dibeli. Chen Chen juga menyadari perubahan pada Zhang Ye, dan bertanya bagaimana dia akan menyelesaikannya. Zhang Ye menjelaskan bahwa dia juga ingin mencantumkan nama penulis asli, tetapi orang-orang ini pada dasarnya tidak ada di dunia ini, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakannya. Begitu manusia punya uang, mereka menjadi sombong. Pada saat ini, Zhang Ye ragu-ragu dan pergi ke toilet untuk meminta bantuan sistem. Sistem mengeluarkan sebotol ramuan kepercayaan diri dan memberitahunya bahwa setelah meminumnya, itu bisa membuat orang lebih percaya diri dan membuat pilihan yang tepat. Sejak itu mudah untuk mendapatkan poin reputasi dan segera kembali ke dunia nyata. Zhang Ye tidak ragu-ragu,
mengambil botol obat dan meminumnya sampai habis. Sejak itu, Zhang Ye akan sepenuhnya melangkah ke jalan yang salah. Zhang Ye perlahan menjadi sombong dan menunjukkannya sepenuhnya. Hari ini, dia menghadiri konferensi pers dan pembawa acara memintanya untuk berbagi pemikirannya saat mengarang Romeo and Juliet. Zhang Ye bahkan mengatakan bahwa sebenarnya drama ini hanyalah puncak gunung es dari mahakarya yang tak terhitung jumlahnya. Seniman di seluruh dunia tidak sebanding dengan bakatnya. Ramuan kepercayaan diri ini benar-benar membuat orang kehilangan esensi mereka. Kemudian, Zhang Ye dengan percaya diri memainkan sebuah lagu piano. Yao Aimin dan Chen Chen merasa dia tidak lagi seperti Zhang Ye yang mereka kenal, jadi mereka langsung pergi. Tian Bin menyamar sebagai dokter, melarikan diri dari rumah sakit jiwa, dan keduanya secara kebetulan bertemu di sebuah restoran hotpot. Tian Bin mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Zhang Ye atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu dan mengatakan bahwa sekarang dia telah kehilangan pekerjaannya, istrinya telah meninggalkannya, dan dia berutang banyak, bahkan tidak berani pulang. Zhang Ye melihat penampilannya saat ini dan merasa sedikit kasihan, lalu memaafkannya dan mengatur agar dia menjadi asisten pribadinya. Dia juga semakin kembali ke jalan lama, reputasinya semakin meningkat, langsung menjadi bintang paling terkenal di dunia, tidak hanya mengubah penampilannya tetapi juga membeli sebuah villa super besar. Tian Bin menyanjung dengan segala cara dan juga membantu Zhang Ye menerima banyak iklan layanan masyarakat yang sebenarnya mendapatkan banyak keuntungan darinya. Tian Bin juga menjadi orang yang paling dipercaya Zhang Ye, tetapi ambisi Tian Bin tidak berhenti di situ. Dia mendekati Zhang Ye untuk merebut semua yang dimiliki Zhang Ye. Selanjutnya, Tian Bin melalui berbagai saluran untuk mencoreng reputasi Zhang Ye dan dengan sengaja mengubah karya-karya Zhang Ye, membuat semua orang berpikir bahwa Zhang Ye telah kehabisan tenaga. Hari ini, Zhang Hua mencari Zhang Ye, mengatakan bahwa dia telah menyukai seorang gadis, tetapi dia telah lajang selama 20 tahun dan sama sekali tidak tahu cara mengejar gadis. Oleh karena itu, Zhang Ye membawanya untuk memilih pakaian, mengubah dirinya, dan dengan antusias mengajarinya cara menggunakan pisau dan garpu. Tapi adik laki-laki bodoh ini ketika bertemu dengan wanita cantik terus memanggil kakaknya, dia benar-benar kakak kesayangan. Kembali ke hotel, dia masih sibuk makan melon dan menonton film. Ketika gadis cantik itu bertanya jam berapa sekarang, dia malah mengatakan sudah agak larut dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tindakan ini membuat gadis itu tercengang, dia berpikir dalam hati, saya sudah datang ke hotel bersamamu, tapi kamu malah ingin mengantar saya pulang. Jadi, gadis itu dengan sengaja menggodanya, mengatakan dia ingin mandi. Coba tebak apa yang dia jawab. Dia menyuruh gadis itu mandi dengan santai, dan setelah selesai mandi, ingat untuk menutup pintunya. Lalu dia berbalik dan pergi. Oleh karena itu, gadis itu membuat janji dengan Zhang Ye di hotel untuk melampiaskan kekesalannya. Dia melakukan segala macam penawaran dan godaan agar menjadi terkenal, tetapi Zhang Ye tidak tergerak. Ini membuat gadis itu marah. Tepat pada saat ini, Tian Bin menelepon, dan keduanya memiliki pemikiran yang sama. Tak lama kemudian, berita tentang Zhang Ye yang mengasuh seorang aktris wanita menjadi sensasi publik. Tian Bin tidak memberikan jalan keluar sedikit pun kepada Zhang Ye, dan saat dia mabuk berat, dia memindahkan semua aset dan hak cipta atas namanya ke namanya sendiri. Keesokan harinya, ketika Zhang Ye bangun, dia sudah berada di rumah sakit jiwa. Tepat ketika dia bingung, direktur memberinya sebuah tablet, ternyata itu adalah video dia telanjang berlari-lari di jalan. Semua ini disebabkan oleh Tian Bin. Pada malam hari, Tian Bin mengunjunginya, memberitahunya bahwa hak cipta atas karyanya dan semua asetnya telah dipindahkan ke namanya sendiri. Dia juga ingin Zhang Ye merasakan bagaimana rasanya dikurung di rumah sakit jiwa. Saat ini, Zhang Ye baru menyadari ternyata Tian Bin di sampingnya selama ini hanya menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Tian Bin secara khusus mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa inspirasi untuk karya-karya Zhang Ye sebelumnya semuanya berasal darinya. Selain itu, sekarang dia telah mendapatkan kembali semua hak cipta, dan di masa depan dia akan melampaui Zhang Ye dan menulis lebih banyak karya lagi. Zhang Hua di sisi lain menemukan perekam suara yang ditinggalkan Zhang Ye. Saat ini, semua orang baru menyadari bahwa Zhang Ye telah dijebak. Kemudian, Zhang Yuanqi menemukan aktris itu, memberinya perekam suara, dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Zhang Ye juga telah berada di rumah sakit jiwa selama beberapa waktu. Dia menemukan bahwa bernyanyi untuk para pasien dan membawa kebahagiaan bagi semua orang juga dapat meningkatkan poin reputasinya. Saat ini, dia baru mengerti arti sebenarnya dari sistem yang memintanya untuk mengumpulkan poin reputasi adalah untuk melayani orang lain, membawa kegembiraan dan energi positif bagi semua orang, bukan hanya menjadi terkenal. Saat ini, ada dua wanita yang mengaku sebagai istri Zhang Ye yang ingin menyelamatkannya. Tian Bin telah mengantisipasi bahwa mereka akan menggunakan trik ini dan mengatakan kepada dokter bahwa Zhang Ye tidak memiliki ayah atau ibu, jadi jangan tertipu. Selain itu, hak perwalian Zhang Ye sekarang ada di tangan Tian Bin. Sampai di titik ini, hanya bisa mengatur seseorang untuk diam-diam menyelamatkannya. Pada malam hari, pengawal Zhang Yuanqi diam-diam menyelinap ke rumah sakit jiwa. Untuk memastikan keamanan, Zhang Ye memanggil sistem untuk memutar undian
kemudian lagi. Orang berjari 3 ini bahkan menghasutnya untuk membeli ramuan kepercayaan diri. Untungnya, sekarang Zhang Ye telah sadar dan dia berhasil mendapatkan jimat keberuntungan. Dia segera menempelkan jimat keberuntungan itu pada pengawal Zhang Yuanqi. Keduanya berencana untuk membawa Zhang Ye keluar dari rumah sakit jiwa seperti itu. Jimat keberuntungan bekerja, seorang pasien yang berdiri di koridor tertidur. Kemudian, sebuah dinding menghalangi pandangan perawat. Tapi ketika sampai di pintu, mereka menemukan pintunya terkunci. Menunduk, ada kartu staf medis di tanah. Pengawal Zhang Yuanqi mengambilnya, menggesekkan kartu, dan pintu segera terbuka. Turun ke lantai 1, jimat keberuntungan menyala lagi. Dia menemukan 100 yuan. Keduanya berhasil melarikan diri begitu saja. Tapi sekarang masalah paling sulit adalah mendapatkan kembali hak perwalian. Dengan begitu, dia bisa lolos dari kendali musuhnya, Tian Bin. Saat ini, Zhang Hua menyarankan agar pergi tes DNA. Dia juga selalu curiga Zhang Ye adalah anak di luar nikah ayahnya. Ide ini sepertinya tidak buruk. Bagaimanapun, Zhang Hua adalah dirinya di dunia ini. Keduanya segera pergi ke rumah sakit. Ketika hasilnya keluar, keduanya terdiam. Mereka benar-benar saudara kandung. Orang tua Zhang Hua segera mengetahui hal ini. Mereka semua curiga Zhang Ye adalah anak di luar nikah dari pasangan mereka. Drama perjalanan waktu tiba-tiba berubah menjadi drama keluarga. Jadi, sang ibu diam-diam mengambil rambut suami dan Zhang Ye untuk tes DNA. Tapi kebetulan dia bertemu suaminya di sini. Ternyata dia juga membawa rambut istrinya dan Zhang Ye untuk tes. Keduanya bertemu dan bertengkar, sama-sama berpikir bahwa pasangan mereka telah selingkuh di masa muda. Keduanya saling mendorong dan pergi untuk tes. Hasilnya keluar, dan keduanya terdiam. Hasilnya mengonfirmasi hubungan darah. Pria tua itu langsung bereaksi, mengatakan bahwa saat itu pasti kembar. Pasti dokter rumah sakit membuat kesalahan. Sang istri juga mulai mengingat setelah mendengarnya. Saat hamil, dia sendiri bisa makan untuk 3 orang. Selain itu, Zhang Ye dan dia juga sedikit mirip. Tepat pada saat ini, kedua bersaudara itu juga datang. Pasangan suami istri itu buru-buru memeluknya. Begitulah, Zhang Ye mendapat orang tua kandung dan seorang adik laki-laki yang bodoh. Setelah memiliki wali, Zhang Ye akhirnya bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Selanjutnya adalah muncul kembali di depan publik. Zhang Yuanqi mengundangnya untuk berpartisipasi dalam sebuah acara akhir tahun. Berkat pertunjukan ini, Zhang Ye kembali memiliki banyak penggemar wanita. Ketika keluar, dia bertemu dengan seorang aktor terkenal yang menabrak seorang penggemar wanita. Zhang Ye buru-buru membantunya bangun, mencari aktor itu, dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Siapa sangka orang ini tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, tetapi juga sangat sombong. Zhang Ye menghentikannya, tidak membiarkannya pergi. Dia malah langsung menyuruh pengawalnya memukul Zhang Ye. Setelah itu, Zhang Ye pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah menyelidiki masalah tersebut, polisi berpendapat bahwa meskipun dia telah melakukan kekerasan, memang benar bahwa kesalahan ada pada pihak lawan terlebih dahulu. Selain itu, sikap mengakui kesalahan Zhang Ye juga sangat baik, jadi dia dibebaskan keesokan harinya. Tapi insiden ini telah menyebabkan keributan di publik. Setelah mengetahui masalahnya, para penggemar segera menganggap Zhang Ye sebagai pahlawan. Zhang Ye juga kembali menjadi terkenal karenanya. Hari ini, ada seorang sutradara terkenal yang mengundangnya untuk berakting di Fist of Fury. Sutradara ini adalah sage surgawi hebat yang dikenal semua orang. Koreografer seni bela dirinya juga seorang kenalan lama, si bodoh besar yang tidak terlihat begitu pintar. Dia membawa aura karakter utama bersamanya. Selama dia berakting, dia bisa dengan mudah menyelamatkan orang dari tangan para penjahat. Dalam perjalanan pulang, dia secara kebetulan menemukan pasukan terakota Kaisar Qin Shi Huang. Begitulah, karir dan reputasi keduanya berhasil dia raih. Sekarang, Zhang Ye hanya ingin fokus pada percintaan. Beberapa hari kemudian, Zhang Ye membawa seluruh keluarganya berlibur. Ibunya menemukan bahwa di tempat ini sedang mengadakan turnamen mahjong. Dia segera mendaftar untuk berpartisipasi. Bermain mahjong selama puluhan tahun tidak sia-sia, dia dengan cepat dipromosikan. Tapi pertandingan berikutnya semakin tidak biasa. Lawan menunjukkan tanda-tanda kecurangan. Zhang Hua segera pergi mencari Zhang Ye. Saat ini, dia sedang dalam kondisi intim dengan Yao Aimin, baru saja mengeluarkan cincin dan hendak melamar. Lalu Zhang Hua muncul dan mengatakan bahwa ibunya diganggu, lalu menarik Zhang Ye lari. Zhang Hua mengatakan kepadanya bahwa ibunya duduk di sini dari awal sampai sekarang selalu kalah. Zhang Ye melihatnya, dan memang ada masalah. Mereka jelas memberi isyarat dengan berbagai macam gerakan. Zhang Ye langsung berdiri dan membongkar kecurangan mereka. Tapi karena tidak ada bukti, sebaliknya dia diusir oleh penjaga. Zhang Ye tidak bisa menerima penghinaan ini, memutuskan untuk ikut kompetisi dan memberi pelajaran kepada 3 orang ini. Sebelum bertanding, dia membuka sistem, berniat membeli beberapa jimat keberuntungan. Tapi si jari 3 memberitahunya bahwa setiap kali hanya bisa membeli 1.
Waktu pertandingan sangat lama, satu jelas tidak cukup. Pada undian pertama dia mendapatkan jimat keberuntungan, lalu dia melanjutkan undian. Kali ini lebih dominan, dia mendapatkan 10 buah. Operasi ini membuat kedua katak itu juga ternganga. Begitulah, Zhang Ye membawa jimat keberuntungan, melewati satu rintangan-kerintangan lainnya, dan berhasil masuk ke final. Lawannya adalah 3 orang tua curang yang baru saja menindas ibunya. Pertandingan segera dimulai. Si bajingan itu terus mencemooh Zhang Ye, mendesak Zhang Ye untuk segera memulai. Tetapi Zhang Ye langsung mengatakan sepertinya dia sudah memenangkan putaran. Untuk pertama kalinya, keluarga kerajaan telah mengambil King Hise Tianhu. Tidak perlu bicara lagi, pertandingan berlanjut. Si bajingan itu melihat situasinya tidak baik, lalu memberi isyarat kepada rekan setimnya. Zhang Ye melirik sekilas, dan sudah menebak niatnya, membuat pria kulit hitam di seberangnya hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian ada segala macam Hu, seperti Shuang Hao Kidui, King Hise San Geyu, Dasi 11 Huise, segala macam Hu, tidak di luar dugaan. Zhang Ye telah mengalahkan ketiganya. Pria yang menang tentu saja sangat gembira, tetapi penyelenggara tidak senang. Dia mengambil cincin giok sebagai hadiah untuk kompetisi hanya untuk iklan, tidak benar-benar ingin menggunakannya sebagai hadiah. Oleh karena itu, dia secara khusus mengundang 3 master mahjong. Agar penyelenggara merasa tenang, para master menunjukkan keahlian unik mereka satu persatu. Orang pertama adalah seorang ahli matematika yang dikenal di dunia persilatan, tidak hanya memiliki IQ yang luar biasa, tetapi juga ahli dalam teknik menghitung kartu naga. Orang kedua adalah orang yang dijuluki rubah senyum, dia selalu percaya bahwa lambat lebih baik daripada cepat. Orang ketiga adalah orang yang dijuluki tangan ular, pernah memenangkan kejuaraan dunia 3 kali, dan juga dijuluki dewa wajah langsung Asia. Namun mereka masih merasa tidak aman, jadi mereka diam-diam membuat janji dengan Zhang Ye, ingin menyuapnya agar dia secara sukarela menyerah dari kompetisi. Zhang Ye tidak terpengaruh, dia mengatakan bahwa di dunia ini, selain dari skema wanita cantik, hal-hal lain tidak memiliki daya tarik baginya. Untuk memahami kelemahan Zhang Ye, mereka mengatur seseorang untuk mengikutinya. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu, karena dia sedang berkomunikasi dengan jiwa sang profesor wanita yang cantik. Profesor wanita itu semakin terpesona oleh bakatnya, tidak hanya menghargai puisi, musik, dan lukisannya, tetapi juga sangat mengagumi kemampuan arkeologinya. Dia benar-benar pangeran berkuda putih versi nyata. Tapi Zhang Ye sudah memiliki seseorang di hatinya, ingin melamar seorang gadis, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Tindakan tidak sengaja Zhang Ye malah mendorong gadis cantik itu ke dalam lubang api. Adegan ini juga difoto oleh orang yang mengikutinya. Mereka dengan cepat tiba di lokasi final, 3 master langsung muncul bersama. Tidak hanya terkenal, tetapi juga semua adalah atlet profesional. Zhang Ye juga tidak kalah, setelan kartu tubuhnya sangat megah. Setelah perkenalan singkat, pertandingan dimulai. Kartu dari 3 master sangat bagus, mereka sudah mendengar kartu sejak awal. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan sinisme, seolah-olah mereka mengatakan kepada Zhang Ye bahwa dia pasti akan kalah. Tetapi adegan berikutnya membuat semua orang terkejut. Berkat dukungan jimat keberuntungan dari sistem super, Zhang Ye sekali lagi mendominasi dunia dengan aura protagonis. Bahkan tangan ular, yang belum pernah menembak, juga menembak. Selanjutnya adalah situasi satu sisi, semua jenis kartu besar yang belum pernah dilihat terus-menerus muncul, membuat kedua komentator terus-menerus mengagumi. Tangan ular yang berpengalaman juga ketakutan sampai berkeringat dingin. Untuk melindungi keselamatan kerabatnya, pria itu menggoreng jimat keberuntungan untuk setiap orang. Hanya karena dia menggoda profesor wanita di malam hari, hasilnya difoto oleh orang lain. Untuk memenangkan pertandingan, penyelenggara menangkap wanita yang salah dianggap pacarnya. Dalam babak kompetisi wajah langsung, pria itu mengandalkan jimat keberuntungan untuk memenangkan setiap pertempuran, membuat 3 master wajah langsung di sebelahnya berkeringat dingin. Lian mengancam dengan pacarnya, pria itu melihat pacar di sebelahnya, merasa bingung. Lian bercanda, kalau begitu lakukanlah. Tangan ular mengira pria itu tidak mendengar dengan jelas. Lian mengulangi lagi. Kali ini, ketiga master tidak mengerti apa yang terjadi. Lian mengeluarkan foto. Pria itu melihat foto itu, langsung mengerti. Untuk melindungi keselamatan orang yang dicintai, Zhang Ye telah menggoreng jimat keberuntungan untuk setiap orang. Akhirnya, Zhang Ye mengatakan kebenaran kepada pacarnya, mengatakan bahwa dia diancam. Jika dia tidak sengaja membiarkan air dalam kompetisi, mereka akan merobek tiket profesor wanita itu. Saat ini, pacar itu juga bereaksi, mempertanyakan hubungan kedua orang itu yang tidak murni. Jika tidak, mengapa mereka tidak menangkapnya? Untuk menyangkal hubungan dengan profesor wanita, dan juga untuk membiarkan pacarnya bertindak untuk menyelamatkan orang. Pria itu kemudian bersumpah bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita itu. Jika dia berbohong, dia akan disambar petir, DLL. Melihat Zhang Ye begitu bijaksana, pacarnya setuju untuk pergi menyelamatkan orang. Meskipun pacarnya memiliki ilmu bela diri yang kuat, pria itu masih tidak yakin untuk membiarkannya mengambil risiko, jadi dia memberinya jimat keberuntungan terakhir. Untuk pertandingan berikutnya,
berikutnya, dia hanya bisa menghadapinya sendiri. Pihak penyelenggara ingin menangkap seluruh keluarganya untuk memastikan keamanan. Tapi mereka semua diberi jimat keberuntungan yang digoreng. Penindasan sepihak terhadap keberuntungan dimulai. Orang pertama yang muncul adalah adik laki-laki yang sedang berlatih yoga. Tepat ketika si pembunuh akan menyerang, dia dipukul oleh bola sepak. Oleh karena itu, dia mengancam anak laki-laki yang bermain sepak bola itu. Setelah itu, si pembunuh dikejar oleh ayah anak laki-laki itu kemana-mana. Target kedua adalah orang tuanya. Hasilnya, pasangan itu tersesat dan terus berputar-putar tanpa menemukan jalan pulang. Si pembunuh di sisi lain juga tersesat. Orang ketiga adalah Chen Chen, gadis kecil yang rakus. Karena memegang terlalu banyak barang, dia menjatuhkan pisang ke lantai. Si pembunuh berniat menyerang, tetapi dirobek menjadi dua di tempat. Orang keempat adalah pacarnya, Yao Aimin. Dia datang untuk menyelamatkan profesor wanita yang ditangkap. Dia mengenakan pakaian hitam, berjalan menyusuri koridor, dan menemukan pria berseragam militer yang menjaga di pintu. Lian menduga ini adalah tempat penahanan. Dia dengan cepat masuk, mendobrak pintu. Menghadapi wanita kuat, pembunuh ini jelas memiliki beberapa kemampuan. Bahkan senam di antara jam pelajaran pun sangat kuat. Bahkan Yao Aimin pun harus menghadapinya dengan serius. Tapi jimat keberuntungan tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Pembunuh itu tiba-tiba mengalami serangan jantung, mengeluarkan busa dari mulutnya. Pembunuh kedua dengan cepat melempar panah, tetapi ditangkap oleh Yao Aimin. Dengan demikian, profesor wanita berhasil diselamatkan. Babak kedua dengan cepat dimulai. Karena tidak memiliki jimat keberuntungan, dia menjadi seorang pemula, terus-menerus kalah di meja wajah langsung. Menghadapi serangan gencar dari 3 master, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk bisa membeli lebih banyak jimat keberuntungan, dia meminta izin untuk pergi ke toilet, tetapi ditolak oleh wasit, dan mengatakan bahwa jika perlu, mereka bisa menyelesaikannya di tempat. Tepat pada saat ini, anggota keluarganya kembali satu persatu. Pacarnya juga memberi isyarat padanya. Saat ini, pria itu baru tenang untuk bertanding. Sekarang hanya perlu memenangkan pertandingan ini untuk mengunci kemenangan. Pria itu berpikir tentang teknik, dia bukan lawan mereka. Kalau begitu dia akan bermain trik dengan mereka. Dia mencetak kartu di wajahnya, lalu sengaja membiarkan tangan ular melihatnya. Tangan ular mengira dia sedang mendengar kartu pria, lalu menukar kartu pria yang baru saja dia dapatkan dengan kartu timur, dan akhirnya memainkan kartu itu. Hasilnya, Zhang Ye berhasil mengolah kembali. Sungguh tidak bisa dipercaya, berhasil lagi. Harus diketahui bahwa ketiga master internasional ini terbalik di perahu pengolah. Ternyata dia menggunakan liontin kartu pria yang diberikan ibunya, bermain trik. Akhirnya, dia memenangkan pertandingan dengan total poin tertinggi. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk melamar pacarnya. Menghadapi cincin giok yang tak ternilai, sang wanita cantik hanya bisa menyerah. Keduanya bermain kartu malam itu. Alien karena begadang menonton siaran langsung, jadi keesokan harinya ada lingkaran hitam di bawah mata. Bagaimanapun, mereka telah mengkonfirmasi hubungan dengan pacarnya. Dia mulai memikirkan masa depan, karena dunia game juga akan berakhir suatu hari nanti. Jika dia kembali ke kenyataan, bagaimana dengan kerabat dan teman-teman di sini? Apakah dia tidak harus menanggung penderitaan ini, baik di dunia ini atau di dunianya? Zhang Ye ini berencana untuk tinggal di sini selamanya. Tetapi alien itu memberitahunya bahwa semua pemain yang memiliki pemikiran ini pada akhirnya akan diproses oleh sistem. Pria itu diam-diam kembali ke kamar dan masih harus menghadapi pacar yang sangat menuntut. Dia langsung bertanya kepada Zhang Ye, apakah karena dia sudah mendapatkannya, dia tidak menghargainya, bahkan berubah pikiran, meninggalkannya? Jika kamu berani melakukan itu, aku akan mematahkan kakimu, paling-paling aku akan merawatmu seumur hidup. Zhang Ye terharu dengan kata-kata kasar pacarnya ini. Setelah itu, pacarnya memberinya hadiah. Di dunia nyata, liontin ini adalah cincin pertunangan Zhang Ye, juga merupakan kunci baginya untuk memasuki dunia game. Tidak disangka di sini itu adalah pusaka keluarga pacarnya. Terharu, pria itu membacakan sebuah naskah dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hari ini, dia sedang mempromosikan filmnya, dan Tian Bin, musuhnya, karena tidak ada jalan keluar, dia berani mengambil risiko. Oleh karena itu, dia memblokir semua jalan keluar, menuangkan bensin ke seluruh lantai, dan akhirnya membakar bioskop. Alarm kebakaran segera berbunyi di koridor, asap tebal mengepul di ruang bioskop. Penonton yang sedang bersorak akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Mereka berlari kacau ke pintu. Dalam kekacauan itu, Zhang Ye juga kehilangan orang yang dicintainya. Seluruh ruang bioskop kacau. Orang-orang yang berlari cepat sudah sampai di pintu keluar, tetapi pintu sudah dikunci oleh Tian Bin sebelumnya. Semua orang hanya bisa naik tangga. Zhang Ye dengan cemas mencari orang yang dicintainya di keramaian, tetapi tidak menemukannya. Saat ini, sebagian besar orang tercekik asap. Pintu darurat di atap juga terkunci rapat. Saat ini, Zhang Ye baru merasa bahwa masalahnya serius. Jika terus berlanjut seperti ini, semua orang akan terjebak di sini sampai mati. Oleh karena itu, dia segera mencari alien. Tetapi alien itu memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh sistem. Permainan telah berakhir,
Sekarang dia bisa kembali ke dunia nyata melalui liontin ini. Tetapi Zhang Ye telah tinggal di sini begitu lama, dia telah memiliki perasaan dengan orang-orang dan segala sesuatu di tempat ini. Meskipun pada akhirnya dia harus kembali, dia juga harus memastikan bahwa semua orang di sini aman dan sehat. Oleh karena itu, dia menggunakan poin reputasi untuk membeli permen pembalik waktu. Sisa poinnya dia gunakan untuk membeli jimat keberuntungan. Dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Poin reputasi Zhang Ye tidak banyak lagi. Jumlah orang yang terjebak di koridor dihitung dengan akurat oleh sistem. Dengan poin reputasi Zhang Ye, tidak mungkin untuk menyelamatkan semua orang. Setelah itu, Zhang Ye menggunakan permen pembalik waktu untuk kembali ke 3 menit yang lalu terus-menerus melemparkan jimat keberuntungan ke kerumunan. Poin reputasinya juga terus menurun, bahkan dia telah menghabiskan seluruh poin terakhirnya. Menurut aturan sistem, dia akan mati dan tidak bisa hidup kembali di dunia nyata. Dalam beberapa detik terakhir ketika Zhang Ye masih ada, orang-orang ini secara bertahap membalikkan keadaan berkat dukungan jimat keberuntungan. Bahkan pintu darurat di atap pun terbuka, cahaya keemasan menyelimuti Zhang Ye, dia tidak mati. Ternyata semua ini adalah ujian terakhir sistem untuknya. Jika dia memilih untuk meninggalkan orang yang dicintai, pergi sendirian, maka dia akan benar-benar mati. Tidak lama kemudian, dia bangun di meja kerja tempat dia menyeberang, dia mengerti bahwa dia sudah kembali. Setelah itu, dia turun, melihat Chen Chen sedang makan permen buah, ternyata semuanya kembali seperti semula. Selain dia, orang lain tidak tahu apa yang terjadi di dunia game. Setelah itu, Zhang Ye datang ke perusahaan untuk melamar pekerjaan, masih dengan manajer umum yang familiar itu. Meskipun dunia itu virtual, apa yang dialami Zhang Ye adalah nyata. Itu akan menjadi aset berharga baginya. Akhirnya, Zhang Ye diterima bekerja, menjadi pembawa acara stasiun radio. Malam itu, ketika pulang kerja, dia melihat sosok yang familiar di pintu stasiun kereta bawah tanah. Zhang Yuanqi di dunia nyata hanyalah seorang penyanyi jalanan. Pengawal Zhang Yuanqi juga bukan pengawal, tetapi seorang karyawan kantor biasa. Zhang Ye berjalan mendekat untuk menyapa dia, memberinya sebuah lagu. Lagu ini adalah karya yang didesak Zhang Yuanqi agar Zhang Ye tulis di dunia game, sekarang dianggap sebagai pengembalian kepada pemiliknya. Kisah pemain yang melintasi ruang dan waktu berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.